Jemaat terkasih, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saudaraku, ingatkah kita akan perkataan Tuhan? Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 10. Dan juga, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Zakaria 2 ayat 8. Inilah wujud kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kita seperti biji matanya sendiri, karena memang kita berharga baginya. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, nyanyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Sion pengantinmu dekat, Dia membawa perhiasan mahal tebusan kasih. Sion pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupku. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Alkisah seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapakah yang mengubahkan biji-bijian ini menjadi tunas? Bukankah 2 hari lalu kita baru saja menabur biji-bijian ini?" Mendengar pertanyaan anaknya, sang ayah tersenyum dan menjawab, "Tuhan anakku, Tuhanlah yang telah menumbuhkan biji-bijian itu sehingga mereka menjadi tunas, dan saatnya nanti tunas itu akan bertumbuh menjadi pohon dan akan menghasilkan buah." Anaknya bertanya kembali, "Kapan Tuhan menumbuhkan tunas itu?" Ayahnya menjawab, "Setiap detik Tuhan menjaga, memelihara, dan menumbuhkan biji-bijian itu, nak. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, Tuhan tetap menjaga, memelihara,
dan menumbuhkan mereka. Si anak melanjutkan, berarti Tuhan sangat sayang kepada biji-bijian itu ya? Ayahnya tersenyum dan menjawab, betul anakku, terlebih lagi kepada kita. Tuhan mengasihi kita karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rencananya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku lah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Yang diperbuat Allahku dengan pengasuhan-Nya, membuat jiwaku sembuh tepat pengobatan-Nya. Ujarlah nasihat-Nya, aku percaya Dia, tabibku yang setia. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi dan menempatkan kami sebagai milik-Mu yang sangat berharga. Akan tetapi seringkali kami menganggap sepi perhatian dan kasih-Mu itu. Karena keegoisan diri, kami seringkali menganggap bahwa berkat dan pemeliharaan-Mu itu sangat kurang. Hal itu terjadi karena kami hanya berpikir berdasarkan keinginan kami, sementara Engkau bertindak berdasarkan apa yang sesuai dengan kebutuhan kami. Inilah kami ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan diri. Ampunilah dan ubahkanlah diri kami, agar kami dapat menurut kehendak-Mu. Dengan demikian kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan, kami dapat melakukannya dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepada
Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut tumpah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul, beribadah bersama dalam keluarga kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus agar Ia memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu bekerja dalam pimpinan-Mu lewat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan bagi kami untuk memberi kepada kami kekuatan, pimpinan, dan hikmat. Kami pada saat ini ya Bapa mau membaca dan merenungkan firman-Mu dengan hati yang terbuka untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan pada kali ini diambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk Engkau, terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi dengan namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu mendengar dan memelihara untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pada masa-masa ini harus diakui bahwa seringkali muncul kesedihan, kekecewaan, perasaan yang tertekan karena kita tidak bisa melakukan banyak hal ini dan itu seperti yang kita lakukan pada masa sebelum pandemi ini. Kita bisa melakukan dengan bebas, keluar dengan membawa berbagai macam hal atau ingin membeli berbagai macam hal ke pasar misalnya. Kita bisa bekerja dengan bebas, berjumpa dengan orang dengan bebas. Anak-anak, adik-adik bisa pergi kuliah, bisa pergi sekolah. Tapi pada masa ini kita tidak lagi dengan sedemikian bebas melakukan segala perkara itu. Kita begitu terbatas. Kalaupun sekarang sudah ada kelonggaran sedikit, namun tetap saja kita masih harus menjaga diri kita sedemikian rupa, membatasi diri kita sedemikian rupa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat bahwa semua yang kita lakukan atau yang terjadi di sekitar kita itu bukanlah terjadi karena keinginan kita. Siapa yang mau bahwa pandemi ini datang begitu tiba-tiba dan kemudian membuat seluruh aspek kehidupan kita terbatas, terganggu. Beberapa orang menjadi sedih dan begitu kecewa karena tidak bisa jumpa dengan bebas dengan keluarganya yang ada di sana. Dia tidak bisa menjumpai istrinya karena istrinya sedang melakukan tugas-tugas yang bersifat kemanusiaan karena harus melayani banyak orang di rumah sakit. Dia tidak bisa berjumpa dengan anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka misalnya. Karena apa? Karena mereka, anak-anak atau cucu-cucu membatasi diri untuk datang ke tempat tinggal orang tuanya. Karena khawatir jangan sampai dirinya menulari orang tuanya. Atau misalnya saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terjadi di gereja kita. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita, satu jemaat, dalam satu tempat, duduk bersama-sama, saling menyapa, saling berpelukan, berjabat tangan. Kita tidak bisa melakukan itu semua. Kita harus membatasi diri kita. Kita harus menjaga diri kita untuk supaya kita tetap ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sekali lagi, saudara-saudaraku, itu semua tidak kita kehendaki. Tetapi harus kita hadapi, harus kita terima, saudara-saudara. Apakah ada penolakan sebegitu rupa di antara saudara-saudara? Apakah ada pemberontakan dalam hati ini? Mengapa ini harus terjadi di antara saudara-saudara dan saya mungkin yang pernah mengalaminya? Tapi saudara-saudaraku, hal seperti itu memang bisa terjadi. Artinya ketika ada hal yang tidak kita kehendaki, yang tidak bisa kita atur, yang di luar dari kekuasaan kita datang, lalu kemudian kita merasa bahwa itu semua adalah sebuah beban yang berat karena ini tidak menyenangkan. Hal seperti itu sama seperti yang dihadapi oleh Yeremia, saudara-saudaraku. Yeremia dalam bacaan yang kita baca tadi sedang mengungkapkan betapa ia begitu tertekan, betapa ia begitu sedih mendalam. Karena apa? Karena ia harus berhadapan dengan situasi. Di satu sisi,
Dia tidak menyukai situasi itu, tapi di pihak lain dia tidak bisa menolak situasi itu. Apakah yang terjadi, saudara-saudaraku? Yeremia, di dalam dirinya terdapat sebuah panggilan yang begitu kuat dan keras untuk ia terus mengabarkan, mengatakan kebenaran, memberitakan keadilan, mengatakan yang salah menjadi salah, yang zalim adalah zalim, yang benar adalah benar. Ia harus menunjukkan kebenaran Tuhan. Itu adalah dorongan yang kuat yang muncul dari dalam dirinya. Namun saudara-saudara, apa akibat dari itu semua? Di satu sisi ia tidak bisa menahan dan menolak dorongan kuat dari dalam dirinya untuk terus memberitakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Tapi di pihak lain, akibat dari apa yang dia lakukan, orang-orang mencemooh dia, menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan dia, menghina dia. Dia ada di antara, di satu sisi panggilan yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, tetapi di pihak lain ia berhadapan dengan hantaman, ketidaknyamanan, kesedihan, keluh kesah, dan lain-lain yang dihadapinya. Itulah sebabnya ia mengungkapkan seperti apa yang kita baca dalam firman Tuhan yang tadi kita lihat dan kita dengar. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain pandemi ini, pernahkah saudara-saudara juga menghadapi berbagai macam peristiwa yang tidak menyenangkan, yang harus kita hadapi, tapi itu tidak menyenangkan dan kita harus hadapi terus? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Yeremia bahwa saudara-saudaraku, meskipun Yeremia menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan kehidupan yang tidak bisa dia atur dan tidak bisa dia kendalikan itu, namun saudara-saudaraku, bersamaan dengan itu, iman kepada Tuhan Allah yang besar, yang sanggup menguasai, yang sanggup memimpinnya, yang terus-menerus memberikan kekuatan kepadanya, yang terus-menerus memberikan hikmat kepadanya. Saudara-saudaraku, itu membuat ia tetap teguh bertahan. Itu membuat ia tetap melakukan dan memberitakan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menunjukkan bahwa ia sedih, ia tertekan sangat mendalam, namun di saat yang sama pun ia adalah orang yang menunjukkan iman serta kepercayaannya kepada Allah, dan ia tunjukkan itu semua dengan gigih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara-saudara, meski ia sakit, ia tidak bisa menahan itu semua di dalam dirinya, namun ia tidak bisa juga menahan kebesaran dan kehendak Allah yang ada di dalam dirinya, yang besar di dalam dirinya, untuk terus terpancar, untuk terus keluar dari dalam dirinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara-saudara dan saya pada saat ini atau pada saat-saat yang lalu mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita ingin selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi di pihak lain kita juga mengakui bahwa kita mengalami berbagai macam bentuk atau
mengalami berbagai perkara di dalam diri kita yang membuat hati kita sesak, membuat hati kita sedih. Apakah itu akan menahan kebesaran dan kasih Allah yang akan terus saudara-saudara dan saya pancarkan? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang membuat kita menahan untuk menjadi tidak memancarkan kehendak Allah adalah bahwa kita tidak bisa menerima semua kesusahan, semua kesedihan, semua malapetaka yang ada di depan kita. Seringkali kita mau bilang, oh enggak, ini tidak apa-apa. Oh tidak, ini bukanlah sesuatu yang akan membuat saya sedih. Oh tidak, saya tidak apa-apa. Saya tidak merasa marah. Saya tidak merasa kecewa. Padahal di dalam diri kita sedih, kita khawatir, kita kecewa, dan kita marah. Saudara-saudaraku, penolakan dan penghindaran pada kenyataan bahwa kita sakit, kita sedih, kita kecewa, kita marah. Penolakan itu seringkali justru tidak membawa kebaikan, saudara-saudara. Justru apa yang diperlihatkan oleh Yeremia kepada kita adalah bahwa penerimaan bahwa inilah saya yang sedih, yang kecewa karena orang banyak itu bersikap demikian, yang marah, lalu kemudian membuat itu menjadi disadari dalam diri, dan kemudian akhirnya muncul juga kesadaran dalam diri bahwa di tengah-tengah segala situasi yang tidak menyenangkan itu, kebesaran dan kekuasaan Allah ada di dalam dirinya. Mari kita berproses seperti itu. Bahwa ketika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya dan anak-anakku sekalian merasakan kesulitan, entah apa itu bentuknya kesulitan, identifikasi kesulitan itu. Sadari kesulitan itu ada. Apa penyebab dari kesulitan itu? Apa penyebab dari kesedihan dan kemarahan dan kekecewaan yang muncul? Sadari itu. Dengan menyadari itu, terimalah bahwa itulah saya. Saya mengakui bahwa saya sedang mengalaminya. Hanya dengan penerimaan seperti itulah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya akan dengan jujur menerima juga kebesaran dan kemuliaan Allah yang ternyata ada di sekitar kita, yang ternyata tidak henti-hentinya memimpin kehidupan kita. Karena saudara-saudaraku, seringkali bahwa kesusahan itu membuat Bapak Ibu saudara-saudara dan saya justru menyadari bahwa oh ya, di tengah-tengah kesusahan dan kegelapan yang ada di sekitar saya, mungkin justru saya seharusnya menjadi terangnya. If everything around you seems dark, look around. You may be the light, kata Rumi. Saudara-saudaraku, oleh karena itu orang-orang yang bisa melihat dan mengakui di tengah-tengah segala situasi kegelapan ini, namun mereka akan terus-menerus melihat juga bahwa Tuhan mengizinkan mereka juga, bahkan memberikan kekuatan kepada mereka juga untuk tetap menjadi terang, untuk tetap bisa membawa kebaikan buat orang-orang di sekitar. Bahwa mereka mengalami kesusahan, bahwa mereka mengalami keterbatasan seperti burung pipit yang kecil itu,
mereka terbatas. Namun Tuhan memberikan kepada mereka kecukupan. Itu hanya bisa dilihat, saudara-saudaraku, oleh orang-orang yang mengakui bahwa dirinya terbatas. Dan ternyata Tuhan sungguh sangat baik dan luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala kesusahan ini membuat kita semakin kuat. Mungkin saudara-saudara meneteskan dan mengeluarkan air mata karena satu dan lain hal dalam kesusahan ini. Tetapi biarlah itu membuat saudara-saudara dan saya menjadi semakin berharga. Dan mungkin saudara-saudara patah hati, patah semangat pada satu ketika. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajari kepada kita dengan melihat bahwa kesusahan-kesusahan itu membuat kita semakin menjadi bijaksana, saudara-saudara. Bukan berarti bahwa kita ingin supaya kesusahan itu ada. Tetapi pada saat tertentu malah kita bisa berkata, berterima kasih pada kesusahan itu yang lalu atau yang sekarang kita hadapi, karena kita tahu dengan kekuatan Tuhan ada masa depan yang lebih baik yang sedang terjadi lewat diri kita yang akan terus memancarkan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, gereja pada saat-saat seperti ini juga saudara-saudaraku akan terus memancarkan kebaikan Tuhan. Gereja pada saat secara fisik, secara kasat mata maksudnya tidak ada ibadah di gereja bersama-sama, kelihatannya tidak berjalan gerejanya, tetapi gereja yang sesungguhnya dia akan tetap berjalan dan akan tetap bersinar, akan tetap bercahaya, mau turun tangan menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Misalnya tim diakoni gereja terus akan berjalan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Atau Bapak Ibu saudara-saudara dan saya yang memiliki ide-ide, mari silahkan berikan itu kepada gereja yang tujuannya adalah untuk mengabarkan kekuatan dan damai sejahtera di muka bumi ini. Kita tetap menjadi cahaya Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini membuat Bapak Ibu saudara-saudara dan saya semakin meyakini, semakin beriman dan percaya bahwa di masa yang sulit ini bukan hanya saya yang berharga, tetapi orang-orang di sekitar kita juga berharga. Berharga di mata Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya bisa menjadi cahayanya. Karena saudara-saudara dan semua orang di sekitar kita adalah berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kita, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu yang mau terus memancarkan cahaya kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita menyatakan iman kita melalui nyanyian PKJ 120. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami
Mari saudara-saudaraku, kini kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengungkapkan syukur kami atas lawatan Tuhan selalu dalam kehidupan kami, dan khususnya lewat ibadah minggu ini di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan juga gereja-gereja lain yang beribadah pada hari ini. Biarlah pimpinan dan kekuatan-Mu dilihat dan dirasakan oleh umat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang ODP, PDP, dan pasien COVID-19. Atau saudara-saudaraku yang mungkin sedang sakit karena penyakit-penyakit yang lain. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka dan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami dan juga instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan cepat ya Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya pertolongan-Mu, hikmat dan kebijaksanaan-Mu hadir lewat pemerintah dan instansi terkait ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua dan juga warga masyarakat di Indonesia bahkan di dunia ini agar kami sebagai manusia ini mampu menjalani the new normal di tengah-tengah PSBB. Di tengah-tengah kami juga harus memahami harus stay at home, work from home, dan pembelajaran jarak jauh. Tuhan tolonglah supaya kami tetap merasakan pimpinan dan syukur atas segala kasih karunia-Mu. Kami juga secara khusus mau berdoa ya Bapak untuk dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan relawan yang ada di rumah sakit beserta dengan keluarganya yang menunggu dan mendoakan di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan ya Tuhan kepada mereka, kesehatan dan kesabaran. Ya Tuhan, tolonglah. Kami juga minta terus pertolongan dan pemeliharaan Tuhan ya Tuhan bagi para tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, buruh, dan profesi lainnya yang terkena dampak dari pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, berikan kekuatan dan pimpinan-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para penguasa di sekitar kami. Berikanlah mereka ya Tuhan hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka bisa mengelola usahanya dengan baik, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada karyawannya. Kami mohon Tuhan, berkat Tuhan buat mereka, kesehatan yang dari Tuhan juga untuk mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di berbagai macam tempat dan juga dari berbagai macam latar belakang dan golongan, supaya kami terus bahu-membahu melihat bersama-sama bahwa kami adalah sekelompok umat manusia yang sama ciptaan Tuhan, sehingga di masa pandemi ini kami boleh hidup rukun, boleh hidup damai Tuhan, dan berusaha untuk lepas dari pandemi ini dengan kekuatan yang dari Tuhan juga. Tuhan, tolonglah. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan dengan kerendahan hati, penuh permohonan kepada Tuhan, seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku,
Inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Demikian, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mazmur pasal 52 ayat 11. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja sebagai berikut. Bank Mandiri atas nama Majelis GKI Kuitang, Bank BNI atas nama Majelis GKI Kuitang, Bank BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia, Bank Arta Graha atas nama Gereja Kristen Indonesia. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya Allah, pemberi segala karunia, Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami umat-Mu apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang telah kami terima dan yang kini kami persembahkan kepadamu untuk menunjang pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terimalah sembah syukur kami dan lipat gandakanlah untuk pekerjaan gereja-Mu. Segala kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus bersabda, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Matius 10 ayat 31 dan 32. Mari saudaraku, mari kita nyatakan kepada dunia bahwa kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan dengan menghargai orang lain di dalam pikiran kita, di dalam kata dan perbuatan kita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya.
Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudaraku semua umat Allah, kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudaraku, mungkin Anda termasuk orang yang bertanya, mengapa kita belum beribadah di gereja? Kan mal sudah buka. Kan pemerintah sudah mengizinkan untuk beribadah. Kan di tempat lain sudah melakukan ibadah. Kan kantor-kantor sudah buka dan beroperasi. Sabar sebentar. Majelis Jemaat GKI Kuitang melalui tim yang dibentuk sedang mempersiapkan sarana dan prasarana agar kita benar-benar siap untuk melaksanakan kegiatan onsite di gereja. Kita harus mendukung pemerintah memerangi COVID-19. Jangan sampai gereja kita menjadi klaster baru penyebaran. Kita perlu ingat bahwa pada saat dibolehkan kebaktian di gereja, ternyata tidak semua orang boleh hadir di gereja. Betul. Hanya yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun. Itu pun harus dengan kesehatan yang baik dan tidak memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, asma, dan lain-lain. Kita harus tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetap cuci tangan, pakai masker, dan physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Dengan physical distancing, berarti kapasitas ruangan kita juga terbatas, bukan? Dan majelis jemaat tetap rindu untuk dapat melayani saudara semua, sehingga diperlukan sarana online yang lebih memadai. Dalam rangka itu semua, maka Majelis Jemaat perlu mempersiapkan sarana dan prasarananya. Semuanya ini membutuhkan waktu, sehingga betul-betul menjadi siap. Oleh karena itu, bersabar ya. Mungkin saudara berpikir, berarti gereja menjadi area terbatas ya? Itulah kondisi yang memang akan terjadi dalam era yang disebut dengan new normal, atau normalitas yang baru, atau tatanan baru. Kita semua perlu menyesuaikan diri
atau beradaptasi agar dapat melalui pandemi ini. Ingat sahabat yang lalu situasi yang mirip juga pernah terjadi. Benar, pandemi influenza atau flu Spanyol di tahun 1918 dan dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, meskipun saudara sudah rindu datang ke gereja, tahan diri dulu, bersabar agar gereja dan kita semua siap untuk beribadah kembali di gereja. Tetap stay at home. Stay healthy. Tetap jaga iman. Jaga pikiran agar tetap positif. Dan kita terus berdoa agar dapat segera ditemukan vaksin COVID-19 dan obat untuk menangkalnya. Tuhan Yesus memberkati.